Karena kalau kami sih diajari Gus Dur, posisi itu hanyalah alat, wasilah, bukan ghayah, bukan tujuan. Nah kalau bukan tujuan ya nggak usah ngoyo-ngoyo banget. Saya nggak pernah ngoyo, tahu-tahu namanya dinominasikan 2 partai, ya PSI dan Nasdem. Ya alhamdulillah, itu kan, nggak pernah gimana-gimana. Nah, karena apa? Yang saya perjuangkan adalah konsistensi nilai. Saya coba implementasikan melalui berbagai macam program, melalui program Desa Damai, Sekolah Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Yeni Arifah Kapso yang akrab di sana Yeni Wahid, putri Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, mendadak jadi viral dan menjadi trending topik baik di media mainstream maupun di media sosial. Ia sempat disebut-sebut sebagai sosok yang tepat untuk menjadi pendamping bakal capres yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024. Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali. Menurutnya jika Yeni Wahid dipasangkan dengan Anies maka akan saling melengkapi. Menurutnya, tokoh seperti Yeni Wahid yang memiliki kapasitas dan memiliki rekam jejak yang baik sudah sepantasnya dipertimbangkan Anies untuk menjadi bakal cawapresnya. Yeni, kata Ahmad Ali lebih lanjut, figur yang bisa mewakili NU itu terletak pada sosok Yeni Wahid karena ia merupakan cucu Kiai Haji Wahid Hasyim, pendiri Nahdlatul Ulama dan mewarisi pemikiran Gus Dur sebagai figur yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme. Nah, lantas bagaimanakah reaksi Yeni Wahid sendiri? Nah, terkait dengan kabar yang sangat viral tersebut, Yeni Wahid meresponnya dengan sikap santai tetapi memberikan jawaban yang cukup telak dan menohok. Ia justru balik mempertanyakan tentang kepastian bakal capres Anies Baswedan atau mungkin Prabowo Subianto, apakah memang sudah pasti bakal melaju dalam kontestasi Pilpres 2024. Pasalnya kepastian siapa yang bakal maju di Pilpres masih cukup jauh. Ia malah menganggap politik Indonesia seperti jualan barang. Sebuah barang akan sulit terjual apabila tidak ada perusahaan yang mau menjual barang tersebut. Menurutnya hingga saat ini partai yang memiliki capres hanya 2 partai, yaitu PDIP dan Partai Gerindra. Tetapi Partai Gerindra masih dinilai sulit karena tidak memenuhi presidensial threshold. Nah, terkait dengan soal cawapres, Yeni mengaku bahwa dia hanya memperjuangkan nilai yang telah dilewati melalui proses yang cukup panjang. Ia berdalih kalau nilai yang sudah diperjuangkan itu rusak, maka dibeli dengan harga semahal apapun tidak mungkin bisa dilakukan. Kalau kami sih diajari Gus Dur, posisi itu hanyalah alat, wasilah, bukan ghozah, bukan tujuan. Kalau bukan tujuan ya nggak usah ngoyo-ngoyo banget. Saya nggak pernah ngoyo tahu-tahu namanya dinominasikan 2 partai, PSI dan Nasdem. Ya alhamdulillah, nggak pernah gimana-gimana, tegas Yeni. Akhir-akhir ini diisukan, Mbak, dipasangkan dengan Anies Baswedan. Yang kita tahu Adalah lulusan UGM. itu satu. Yang kedua, dipasangkan dengan Anies Baswedan sebagai cawapresnya Anies Baswedan. Yang mana Anies Baswedan itu juga dianggap punya reputasi intoleran gitu, Mbak, di tahun 2017. Bagaimana Mbak Yeni menghandle reputasi Mbak Yeni sebagai seorang yang memperjuangkan perdamaian, toleransi, keberagaman disandingkan dengan seseorang yang dianggap punya reputasi yang berlawanan dengan reputasinya Mbak Yeni? Bagaimana Mbak Yeni menghandle? Sebelum saya tanya, ini beneran nggak ya Mbak? Handle apa-apa, orang yang nyalonin orang lain. Silakan Mbak. Semua politisi akan dihukumi dengan track record mereka. Ya, tapi kalau perkara saya dengan Mas Anies Baswedan, ya saya
nggak perlu membukanya ke UGM lah, di forum inilah. Orang saya belum jawab ke media kok. Kenapa harus jawabnya di UGM? Karena Ini karena kampusnya Anies Baswedan, betul. nanti kalau sudah saatnya dibuka, ya. Tapi intinya bahwa semua politisi pasti akan dihukumi karena track recordnya. Dan ya kalau soal Anies Baswedan punya reputasi tertentu, biar Anies Baswedan yang jawab. Kalau saya pasti akan stay true to my values. Dan semua tindakan-tindakan politik saya akan didasarkan kepada nilai. Karena hanya itu yang saya punya. Saya di titik ini loh, saya ini bukan ketua umum partai. Saya bukan ketua umum ormas. Saya bukan pengusaha, saya bukan pejabat. Yang saya punya cuma satu, saya nggak punya apa-apa. Yang saya punya satu, mungkin dianggap masih sedikit ada reputasi. Itu pun karena nebeng bapaknya. Kira-kira kan gitu. Nah, ini harus saya jaga. Saya berangkat dari lineage yang sangat panjang, political lineage-nya ya, garis politik yang sangat panjang. Ini bukan cuma sekedar Gus Dur, Mbak Wahid, Mbak Hashim, lebih ke arah situ panjang. Saya baru tahu bahwa mungkin ada kait-kaitannya sama Trah Mataram juga ini Mas Gafar supaya tahu. Jadi rupanya Mbah ada namanya Diah Banowati. Ini adalah ibunya Panembahan Senopati. Nah, ibunya Sultan Agung. Ternyata Diah Banowati ini adalah anaknya Pangeran Benowo. Pangeran Benowo adalah anaknya Joko Tingkir. Joko Tingkir leluhurnya Gus Dur. Panjang. Joko Tingkir adalah pendiri Kerajaan Pajang. Ini panjang. Ya, kalau nilai yang akan kami perjuangkan. Nah, dan ini mahal. Kalau reputasi sudah rusak, dan ini pelajaran untuk para politisi-politisi muda, yang paling penting adalah your reputation. Mau punya uang 5 triliun, reputasi rusak, nggak bisa bayar. Perusahaan PR terbaik pun susah. Nggak bisa. Nah jadi stay true to your values. Karena kalau kami sih diajari Gus Dur, posisi itu hanyalah alat, wasilah, bukan ghayah, bukan tujuan. Nah kalau bukan tujuan ya nggak usah ngoyo-ngoyo banget. Saya nggak pernah ngoyo, tahu-tahu namanya dinominasikan 2 partai, ya PSI dan Nasdem. Ya alhamdulillah, itu kan. Nggak pernah gimana-gimana. Nah, karena apa? Yang saya perjuangkan adalah konsistensi nilai. Saya coba implementasikan melalui berbagai macam program, melalui program Desa Damai, Sekolah Damai, dan lain sebagainya. Itu saja. Nah, jadi kalau soal pasangan dengan siapa, nggak tahu, proses politiknya masih jauh. Memangnya Mas Baswedan sudah pasti bisa nyalon, belum tentu juga. Memangnya Pak Prabowo pasti bisa nyalon, belum tentu juga. Ini semua masih jauh, Belandanya masih jauh. Santai dulu ngopi-ngopi aja gitu. Nah tapi jawaban bahwa corak politik saya akan seperti apa, saya punya pertanggungjawaban yang harus saya pegang terhadap nilai-nilai yang selama ini sudah dianut oleh keluarga saya. Nah itu yang akan jadi penerang jalan, yang akan jadi penjaga. Nah, gitu kira-kira Mas. Nah, ini tidak menjawab ya, apakah iya menjawab, apa enggak gitu. Hah? Menjawab ini. Kurang dramatis kalau di UGM. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, menurut saya Partai Nasdem itu aneh. Pasalnya di dalam internal koalisi perubahan saja, sebenarnya sudah ada sosok yang siap untuk menjadi pendamping Anies, yaitu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Begitu ngebet dan ambisiusnya putra sulung SBY ini untuk bisa menjadi cawapres pendamping Anies, sampai-sampai dia dan sejumlah kadernya Partai Demokrat menekan dan memberikan ultimatum agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal cawapresnya paling lambat bulan Juni. Kalau sampai bulan Juni tidak diumumkan, maka Partai Demokrat akan mengambil opsi lain. Begitu berita yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Namun tampaknya tekanan dan ultimatum Demokrat hanya dianggap angin lalu oleh Partai Nasdem. PKS pun sebenarnya juga pernah mengusulkan beberapa nama yang juga siap untuk menjadi pendamping Anies Baswedan. Namun bagi Nasdem, Demokrat dan PKS tampaknya
hanya diperlakukan sebagai parpol pelengkap ketentuan 20% presidensial threshold. Nah, kalau dugaan itu benar, inilah blunder politik yang bisa saja menghantam koalisi perubahan. Sebab jika salah satu parpol yang tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan alias KPP ini hengkang dari koalisi, maka tamatlah riwayat koalisi perubahan. Koalisi perubahan bisa bubar, Anies pun bahkan gagal melaju di kontestasi Pilpres 2024. Nah, terkait dengan sikap politik Partai Nasdem yang lebih memilih Yeni Wahid sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan memang tidak salah. Yang disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, itu memang benar adanya. Yeni Wahid memang memiliki pengaruh yang sangat kuat dan sangat besar di kalangan Nahdliyin, sehingga diharapkan berpeluang untuk mendulang suara. Selain itu ada dugaan kuat bahwa diincarnya Yeni Wahid sebagai bakal cawapres pendamping Anies sesungguhnya dimaksudkan untuk menghapus dan membersihkan jejak kelam Anies yang sempat atau pernah mengkapitalisasi politisasi beraroma sara hingga akhirnya berhasil memenangkan kontestasi Pilkada DKI tahun 2017 yang lalu. Dengan memilih Yeni Wahid yang dikenal sebagai figur yang sangat toleran dan moderat, maka citra Anies yang selama ini sangat dekat dengan kelompok intoleran dan radikal bisa terkikis habis. Yang menjadi persoalan, apakah Yeni Wahid mau? Pasalnya Yeni yang sangat kental dengan kultur NU tentu sangat mempertimbangkan pendapat dari para kiai dan ulama sepuh sebelum mengambil keputusan. Dan tentu ini bukan soal yang mudah. Bisa jadi Yeni juga tidak akan mengecewakan kaum Nahdliyin semata-mata hanya untuk kepentingan elektoral politik yang sifatnya temporal dan sesaat. Apalagi Nahdliyin atau NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia, jika sampai Yeni salah dalam mengambil keputusan, tentu sangat mempengaruhi dinamika NU dalam kancah politik Indonesia kontemporer. Selain itu, Yeni Wahid tentu tidak mudah untuk bisa bekerja sama dengan parpol yang dinilai lebih cenderung dekat dengan kelompok radikal dan intoleran seperti PKS misalnya yang tergabung dalam koalisi perubahan. Belum lagi sejumlah tokoh-tokoh Islam yang dinilai menggunakan agama sebagai alat politik sebagaimana yang terjadi di Pilkada DKI 2017 yang silam, semuanya masih sangat setia dan loyal kepada Anies Baswedan hingga saat ini. Apakah Yeni Wahid akan ikut terjebak dalam arus politik beraroma sara semacam itu? Menurut hemat saya, Yeni bakal sulit untuk bisa menerima pinangan atau lamaran Partai Nasdem maupun Anies Baswedan untuk menjadi cawapresnya. Ada banyak pertimbangan kultural dan sekaligus juga ideologis yang bakal dipikirkan Yeni Wahid secara matang agar NU tetap terjaga marwahnya sebagai ormas Islam yang sangat moderat, toleran, dan menjunjung tinggi kedaulatan NKRI yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin sisi inilah yang tidak dipertimbangkan oleh Partai Nasdem sehingga sampai tega menyingkirkan AHY yang sebenarnya sangat berambisi untuk bisa menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kalau koalisi perubahan ingin selamat, tentu saja terus jaga kekompakan dan soliditas antar parpol. Tidak ada satu parpol pun yang kecewa dan sakit hati. Kalau hal ini diabaikan, tamatlah riwayat koalisi perubahan, dan kalau itu benar-benar terjadi, maka impian dan ambisi besar Anies Baswedan untuk bisa bersaing dalam kontestasi Pilpres 2024 hanya menjadi isapan jempol belaka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.